Iman itu menurut para ulama adalah tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil jawarihi. Yang dinamakan dengan iman adalah tasdiqun bil qalbi, membenarkannya dengan hati, iqrarun bil lisan, mengucapkan iman kita itu dengan lisan, wa amalun bil jawarihi, dan kita mengamalkan iman itu dengan anggota badan yang kita miliki. Jadi tidak cukup iman itu hanya dalam hati, tidak cukup iman itu hanya kata-kata. Iman itu harus tampak di dalam hati, dia harus tampak di dalam lisannya. Iman itu harus muncul di dalam seluruh anggota perbuatannya. Barulah seseorang itu akan dikatakan sebagai orang yang beriman. Di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4, Allah Ta'ala menjelaskan siapa sebenarnya orang-orang yang beriman itu. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Shadaqallahul azim. Allah Ta'ala menjelaskan orang yang beriman. Semua orang boleh ngaku beriman, tapi yang tahu kebenaran iman kita adalah Allah. Allah menjelaskan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang benar beriman itu adalah orang yang kalau dia mendengarkan nama Allah bergetar hatinya. Dia bergetar ketika mendengarkan nama Allah disebutkan. Apabila ia mendengarkan nama Allah, hatinya bergetar karena takut kepada Allah, hatinya bergetar karena cinta kepada Allah, hatinya bergetar karena rindu kepada Allah. Ketika dia mendengarkan panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka orang yang beriman akan meninggalkan aktivitas dunianya untuk Allah. Kita belum dikatakan beriman kalau kita mendengarkan nama Allah lalu kita masih mementingkan dunia daripada Allah. Orang yang beriman itu adalah orang yang kalau dia mendengarkan nama Allah maka bertambah rindu ia kepada Allah. Ia rela tinggalkan dunia untuk Allah. Ketika dia dipanggil, hayya 'alas salah, dia tidak lama-lama menunggu waktu, dia bergegas untuk menghadapkan diri kepada Allah. Apalagi ketika dia dipanggil dengan panggilan hayya 'alal falah, hai orang-orang yang beriman, marilah engkau menuju kemenangan. Maka orang yang beriman akan meninggalkan dunia, dia akan memilih kemenangan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hakikat orang yang beriman. Yang pertama adalah apabila ia mendengarkan nama Allah bergetar hatinya. Yang kedua ciri orang yang beriman, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang yang beriman itu apabila ia mendengarkan ayat Allah bertambah imannya. Orang yang beriman itu kalau dia dengerin Al-Quran senang, kalau dia dengerin azan senang, dia dengerin kalam-kalam Allah senang. Kalau ada orang tidak senang dengan suara azan, kalau ada orang tidak senang dengan bacaan Al-Quran, maka bisa dipastikan hatinya sudah tercabut daripadanya keimanan. Yang ketiga ciri orang yang beriman, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman itu bertawakal kepada Allah. Dia serahkan hidup dan matinya kepada Allah. Dia serahkan rizkinya kepada Allah. Dia serahkan hujan dan tidak turun hujan kepada
Allah. Hujan itu diturunkan Allah, diperintahkan pada malaikat Mikail menurunkan hujan. Tidak turunnya hujan juga karena Allah. Kalau seandainya kita masih yakin yang menurunkan hujan adalah pawang hujan, yang tidak menurunkan hujan adalah pawang hujan, maka kita belum dikatakan orang beriman yang sebenarnya. Karena orang yang beriman itu adalah orang yang bertawakal kepada Allah. Mau hujan atau tidak itu urusan Allah. Serahkan kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Yang keempat, ciri dari orang yang beriman adalah alladzina yuqimunas shalah. Orang yang beriman itu adalah orang yang mendirikan sholat berjamaah. Makanya ayat ini menggunakan kalimat jamak. Yuqimuna itu adalah kalimat jamak, di mana Allah Ta'ala menyebutkan orang yang beriman adalah orang yang sering melaksanakan sholat berjamaah. Dia dirikan sholat berjamaah, itulah orang yang beriman. Kemudian orang beriman yang kelima itu adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang beriman itu dia ridha, dia ikhlas menyisihkan sebagian hartanya untuk ia bagi kepada orang lain. Dia tahu di dalam hartanya ada hak orang lain. Ada zakat fitrah, ada zakat mal, ada zakat profesi, ada zakat tijarah, ada zakat ziraah. Jadi zakat ini harus kita pahami. Beda antara zakat dengan sedekah. Kalau zakat hukumnya wajib, tapi kalau sedekah hukumnya sunnah. Maka utamakan yang wajib, baru kita membayar yang sunnah. Orang yang beriman dia tidak pelit, ia ridha membagikan sebagian dari hartanya. Kalau 5 ciri itu sudah ada, mendengarkan nama Allah bergetar hatinya, mendengarkan ayat Allah bertambah imannya, kepada Allah ia bertawakal, ia dirikan salat, ia bayarkan zakat, ia senang bersedekah. Maka kalau 5 ciri ini muncul dalam diri seseorang, ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Kalau 5 ciri itu sudah ada pada diri seorang manusia, maka mereka adalah orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Dia adalah orang yang beriman sejati-sejatinya beriman. Apa yang diberikan Allah kepada mereka? Lahum darajatun inda rabbihim. Dia akan diangkat derajatnya oleh Allah di dunia dan di akhirat. Orang itu diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala dunia dan akhirat. Wa maghfiratun, dia akan diampuni Allah. Dia mendapatkan ampunan. Mungkin dia pernah berzina, mungkin dia pernah merampok, mungkin dia pernah aborsi, mungkin dia pernah mencuri, mungkin dia pernah ghibah. Allah ampuni dosanya kalau dia menjadi orang yang beriman. Wa rizqun karim, Allah Ta'ala berikan ia rizki yang mulia. Rizki di dunia, rizki di alam barzah, rizki di akhirat akan Allah berikan pada orang-orang yang beriman. Kita semua beriman insyaAllah. InsyaAllah, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin.